Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Ibu, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pecahan senilai, Ibu di sini mau ngasih pengertian dulu tentang pecahan ya. Pecahan ini artinya bagian dari keseluruhan atau sebagian dari keseluruhan. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya anak Ibu punya satu buah kue. Nah, kue ulang tahun atau kue bolu ya. Nah, anak Ibu mau bagi ke 4 orang temannya. Nah, yang menunjukkan keseluruhan yaitu misalnya seperti ini. Ya, anggap saja ini kue. Nah, keseluruhannya ini anak Ibu mau bagi ke 4 temannya. Sama banyak ya. Nah, tentu temannya masing-masing akan mendapatkan satu bagian. Nah, satu bagian inilah yang dimaksud dengan sebagian, dan ada berapa yang mau dibagi? Ada 4. Berarti keseluruhannya ada 4. Jadi bagian yaitu angka 1 ini termasuk bagian, dan angka 4 ini merupakan keseluruhannya. Oke, mudah-mudahan anak Ibu paham ya tentang pengertian dari pecahan. Nah, pecahan sendiri mempunyai bentuk umum ya. Bentuk umumnya yaitu A per B. Nah, kalau yang tanda garis seperti ini kita baca per. A itu apa, Bu? Nah, A di sini berfungsi sebagai pembilang atau bilangan yang dibagi. Nah, sementara B merupakan penyebut, yaitu bilangan pembagi. Oke, inilah adalah bentuk umumnya dari pecahan. Ya, bentuk umum dari pecahan. Nah, di sini bisa anak Ibu lihat contoh, ada gambar nih Ibu buat. Gambar yang pertama terdiri dari satu persegi panjang yang Ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. Ya, ada 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kalau Ibu mau bikin di sini bentuk pecahannya 2 per 8 ya. Nah, yang 2 ini kan merupakan pembilang atau bilangan yang dibagi atau sebagiannya. Nah, untuk mengetahui mana yang termasuk pembilang, Ibu harus mengarsir nih. Nah, ada 2 kotak yang Ibu arsir ya. Ini menunjukkan sebagiannya, yaitu 2. Nah, keseluruhan kotaknya ada berapa? Nah, Ibu bisa lihat keseluruhan kotaknya itu ada 8. Maka penyebutnya atau bilangan pembaginya yaitu 8. Atau anak Ibu mau bikin bentuk pecahan 1 per 4. Nah, di sini ada kotak atau ada persegi panjang, Ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Bagaimana cara menunjukkan pecahan 1 per 4? Anak Ibu cukup mengarsir satu bagian kotak kotak kecilnya yang diarsir ya. Nah, ini ada artinya apa? 1 bagian per 4 bagian ya. Berarti semua keseluruhan bagiannya itu ada 4, yang diarsir hanya 1. Ingat, yang diarsir ini menunjukkan pembilang. Nih yang ini, yang diarsir menunjukkan pembilang. Sementara keseluruhan kotaknya merupakan penyebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilainya sama. Nah, maksudnya bagaimana ini, Bu? Nah, untuk menjelaskannya ada 3 macam cara. Yang pertama, bisa dengan gambar, bisa dengan garis bilangan, atau bisa dengan
tabel perkalian ya, karena Ibu bisa lihat di bukunya masing-masing, di LKS-nya masing-masing. Nah, kalau tabel perkalian yang seperti ini, kalau garis bilangan yang seperti ini, kalau menggunakan gambar yang seperti ini. Nah, Ibu mulai dengan menggunakan gambar terlebih dahulu ya, atau gambar berarsir. Bagaimana cara menunjukkan pecahan senilai? Di sini udah Ibu gambarkan. Ada 2 gambar ya. Nah, di sini ada yang gambar pertama itu 1 persegi panjangnya Ibu bagi menjadi 2 bagian. 2 bagian sama besar. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, berarti ini menunjukkan pecahan 1/2 atau nilainya 1/2. Nah, gambar yang kedua dengan gambar persegi panjang yang sama. Ini karena Ibu nggak pakai penggaris tadi, nggak sama besar nih gambarnya. Anggap aja sama ya nak ya. Nah, di sini gambar yang kedua sama-sama Ibu bikin persegi panjangnya ukurannya, cuman gambar yang kedua Ibu bagi menjadi 6 kotak sama besar. Nah, kalau yang di gambar pertama tadi hanya 1 kotak yang Ibu arsir, kalau yang di gambar kedua ada 3 kotak yang Ibu arsir. Cuman bedanya kalau di gambar yang pertama itu persegi panjangnya Ibu bagi hanya menjadi 2 bagian ya. Ada 1, ada 2 bagian. Nah, sementara persegi panjang yang kedua Ibu bagi menjadi 6 bagian. Nah, apakah nilainya sama? Nah, dari gambar ini dapat kita lihat nilainya sama ya nak ya. Nilainya sama. Karena apa? Nah, Ibu bisa lihat di buku LKS-nya itu lebih jelas tuh. Lebih jelas tuh ya tentang gambar berarsir nih. Bernilai 1/2 dan bernilai 3/6. Nih, 3/6. Karena Ibu gambarkan tadi persegi panjangnya kurang sama besar, cuman pembagiannya sama nak ya. Nah, itu cara menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar berarsir. Untuk pecahan yang nilainya masih kecil, masih bisa kita gunakan gambar yang berarsir nak ya. Seandainya pecahannya sampai 2/10 atau 2/20, nah udah agak mulai susah nih pakai gambar berarsir ya. Cuman nggak apa-apa, ini untuk pecahan yang nilainya kecil. Oke, yang kedua, cara menentukan pecahan senilai. Kita lihat, yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Ibu bikin 2 garis bilangan. Yang pertama yang A, yang kedua yang B. Nah, Ibu bikin garis bilangan yang pertama dengan pecahan 1/2 berada di antara 0 dan angka 1. Berarti ini berada di tengahnya. Ibu bagi 1 garis lurus ini menjadi 2 bagian ya. Nah, ini bagian yang sebelah kiri, ini bagian sebelah kanan sama besar. Kemudian 1/2 ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau gambar yang B, nah Ibu bisa lihat di sini Ibu bikin garis bilangan ya. Cuma garis bilangan ini Ibu bagi menjadi 6 bagian. Dengan titik tengahnya titik tengahnya adalah pecahan 3/6. Nah, Ibu bisa lihat nih cara pembagiannya. 1/6. Dari 0 ke 1 Ibu bagi menjadi 6 bagian. Sama besar ya. Di sini bisa juga Ibu tulis 1 atau boleh 6/6. Sama aja ya. 6/6 sama dengan 1 ya. Nah, setelah Ibu garis bilangannya, ternyata Ibu tarik garis lurus dari sini. Ya, Ibu tarik garis lurus dari 1/2 ke 3/6. Ternyata membentuk atau berada dalam 1 garis lurus. Nah, jika 1/2 dan 3/6 berada dalam 1 garis lurus, maka dapat dikatakan 1/2 dan 3/6 merupakan pecahan senilai. Nah, hal ini juga berlaku bagi pecahan yang nilainya masih kecil. Ya, masih
belum di atas 10, karena nanti kalau di atas 10 garisnya tentu lebih panjang. Ini untuk anak ibu pahami saja ya, bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, ibu bisa lihat di sini tabel perkaliannya. Nah, ini dua kotak yang diarsir ya. Yang ini yang diarsir. Nah, di mana yang pertama itu jadi pembilang dan kotak yang kedua itu penyebut. Ini caranya begini nak ya. Di sini ada tanda kalinya. Nah, di sini ada tanda kali, artinya bagaimana, Bu? 1 dikali 1, nah, taruh hasilnya di sini ya, sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai dengan 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Nah, untuk yang kotak kedua, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya hingga 2 kali 10 sama dengan 20 ya. Jadi dari dua kotak ini anak ibu bisa menentukan pecahan yang senilai. Contohnya nih, nah, dapat dilihat 1/2 sama dengan 2/4. Dari mana datangnya ibu? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Nah, dari sini nak ya. Nih ibu tulis 1. Baratkan ini garis pernya ya. Per 2. Oke. Sama dengan 2/4. Sama dengan 3/6. Sama dengan lagi 4/8. Dan seterusnya. Sama dengan 10/20. Jadi, dua kotak yang pertama ini merupakan pecahan senilai. Anak ibu tinggal tambahkan tanda sama dengannya aja di sini. Nah, hal ini dapat mempermudah anak ibu untuk pecahan yang besar. Nah, coba kita lihat yang kotak seterusnya, kotak selanjutnya. Yang pertama ini kotak kelipatan 3 ya nak ya. Ini kelipatan 3. Jadi sebelum anak ibu paham mengenai pecahan dengan menggunakan tabel perkalian, anak ibu harus hafal dulu. Kali-kali, dari kali-kali 1 sampai kali-kali 10. Nah, udah kelas 4 nih wajib hafal nih 1 sampai 10, bahkan udah harus hafal 1 sampai 15 perkaliannya ya. Nanti ibu bikin tes video menghafal perkalian dari 1 sampai 12 saja dulu. Wajib tahu di luar kepala ya nak ya. Karena apa? Kalau kelas 4 ini kan pelajarannya udah banyak mengali, membagi puluhan, ratusan, ya puluhan dan ratusan. Nanti kelas 5 itu udah ribuan, bahkan puluh ribuan lagi belajarnya nak ya. Jadi dari sekarang anak ibu udah harus bisa menghafal tabel perkalian. Pokoknya dari 1 sampai 10 itu wajib dihafal di luar kepala. Oke? Nah, kita lihat. Ibu kasih contoh di sini. 3/4 akan sama dengan 6/8, akan sama dengan 9/12, sama dengan 12/16, dan seterusnya. Sampai 30/40. Pokoknya anak ibu ini dua kotak ini dijadikan pecahan ya. Begitu selanjutnya. 5 dengan 6 pasangannya, 7 dengan 8 pasangannya, 9 dengan 10. Jadi kalau anak ibu hafal tabel perkaliannya seperti ini, insya Allah mau pecahan sebesar apapun penyebutnya, anak ibu pasti bisa menghitungnya atau pasti bisa mencari pecahan yang senilai. Oke anak ibu. Nah, itu ada 3 cara tadi ya menentukan pecahan senilai. Yang pertama, dengan cara gambar diarsir. Nih yang seperti ini berlaku untuk pecahan yang nilainya kecil. Yang kedua itu menggunakan garis bilangan. Di sini juga berlaku untuk pecahan yang nilainya masih kecil. Nanti ada tugasnya itu melengkapi garis bilangan.
Nah, Ibu udah harus paham ya cara melengkapinya bagaimana. Ibu kasih contoh satu lagi, gambar yang C. Misalkan ini ada garis. Cari contohnya dulu ya. Misalkan di sini angka nolnya. Sini angka 0. Dan di sini angka 1. Nah, di sini dibagi menjadi ada 9. 5, 6, 8, 9. Nah, Ibu bagi garisnya menjadi 9. Sama besar ya, Nak ya. Nah, di sini yang Ibu kasih angka 1/9. Nah, di sini Ibu kosongin kotaknya, di sini Ibu kosongin. Nah, di sini Ibu tulis 4/9. Ya, 4/9. Kemudian selanjutnya Ibu kosongin lagi. Nah, Ibu kosongin. Di sini 6/9. 7/9. Di sini Ibu kosongin. Oh, satunya bukan di sini ya, salah Ibu. Nah, di sini satunya. Nah, di sini angka satunya, Nak ya. Nah, seandainya Ibu kasih contoh seperti ini, anak Ibu udah harus tahu ya bagaimana cara melengkapi yang kosong-kosong ini. Lihat di sini yang kita ketahui pertama ada angka 1/9. Berarti bagaimana cara melengkapi selanjutnya? Setelah 1/9 pasti di sebelahnya adalah angka 2 untuk pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap yaitu angka 9. Kenapa Bu? Kok bisa tetap penyebutnya? Ya, karena apa? Garis bilangannya ini sudah Ibu bagi menjadi 9 sama banyak. Nah, kalau udah Ibu bagi menjadi 9 sama banyak, berarti penyebutnya tetap, yaitu tetap 9 ya, Nak ya. Nah, sini 3/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. Yang terakhir adalah 1. Ingat, tadi 1 ini dapat kita umpamakan yaitu 9/9 ya. Nah, itu cara menggunakan garis bilangan untuk menentukan pecahan senilai. Kalau ini untuk melengkapi garis bilangan ya. Oke, lanjut. Cara menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, Ibu kasih contoh pecahan yang senilai dulu ya. Di sini Ibu bikin contohnya yaitu pecahan 2/4. 2/4 dan 4/8. Nah, bagaimana menyederhanakan pecahan 4/8? Caranya yaitu pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Ibu kasih sih caranya seperti ini. 4/8 sama dengan, nah angka 4 dan angka 8 ini sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Nah, selain anak Ibu harus bisa menghafal perkalian, pembagiannya juga wajib paham nih. Ya, bagi-baginya juga harus bagus nih, baru bisa menyederhanakan pecahan. Coba anak Ibu lihat di sini. 4/8. Nah, angka 4 dan angka 8 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Anak Ibu mulai dengan bilangan yang paling kecil selain 1. Nah, begitulah cara kita menyederhanakan pecahan ya. Ingat, bilangan pembaginya ini kita mulai dengan angka yang paling kecil. Kita mulai dengan angka yang paling kecil selain angka 1 ya. Jadi kalau angka 1 tentu dia tetap seperti bentuknya semula. Makanya kita coba dengan angka 2. Apakah pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama bisa dibagi 2?
Nah, ternyata bisa. 4 bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi dengan 2 ya. Coba 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi bagaimana menyederhanakan pecahan? Ternyata pecahan 4/8 jika disederhanakan dapat menjadi pecahan 2/4. Oke. Ternyata bilangan 2/4 ini masih bisa disederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, kita lihat. 2/4 ini ternyata bisa sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Coba anak ibu lihat. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2.